harta nggak dibawa mati. Kata siapa? Dan sebenarnya jangan fall for bullshit ya. Harta itu nggak dibawa mati kok, iya kan? Yang penting di akhirat, dunia ini nggak penting. Memang harta nggak dibawa mati, tapi dengan harta yang banyak lu bisa bantu lebih banyak orang. Sebelum lu meninggal lu bantu 1000 orang. Sebelum lu meninggal lu bantu 100.000 orang untuk ubah hidup mereka. Jadi orang yang bilang, oh hidup biasa-biasa aja, cuma susah hidupin keluarganya, itulah orang paling egois. Lu cuma mau dibantu diri lu sendiri. Sedangkan orang-orang kaya yang lu kata-kata ini, mereka bantu lebih banyak orang dibanding lu pernah seumur hidup lu dan semua nenek moyang lu. Gue akan datang ke kantor duluan, gue akan pulang terakhir ya, gue akan tidur paling sedikit, gue akan kerja paling keras. Tapi lu coach level Tarkam gitu, nggak bisa gitu, lu nggak bakal didengerin sama pemainnya. Tapi uniknya di Indonesia orang-orang seperti itu punya suara. Lu mau lu siapa kayak analis eksekutif di mana kayak, duit lu di bawah $1 juta lu masih miskin ya. Alasan orang nggak kaya adalah mereka dengerin nih orang-orang yang nggak punya duit ini. Kita sebagai manusia itu punyanya tanggung jawab, bukan cuma sekedar happy malu balik ke masa kecilnya main layangan lu aja sama. Kita ini di hidup yang nggak gampang, hidup yang penuh kompetisi. Semua orang mau apa yang kita punya sekarang. Lu bilang ke gua, oh kok gue pengen dong punya mobil McLaren kayak lu, gue mau naik McLaren dong. Tapi semua orang juga mau naik McLaren. Seberapa keras lu mau kerja untuk naik McLaren itu? Oh gue mau dong punya rumah yang bagus. Semua orang juga mau rumah yang bagus. Gue mau dong bisa bawa orang tua gue umroh. Semua orang juga mau bisa bawa orang tuanya umroh. Pertanyaannya, how bad do you really fucking want it? Seberapa mau lu untuk wujudin cita-cita orang tua lu, untuk bikin orang tua lu senang? Seberapa maunya lu? Karena semua orang mau hal yang sama. Dunia ini kompetisi. Buat yang ngomong dunia ini bukan kompetisi, itu adalah orang-orang bodoh dan orang malas. Gak ada orang di dunia ini yang pengen ngeliat kalian sukses. Gak ada yang seneng ngeliat kalian sukses itu kecuali diri kalian sendiri. Di saat kalian punya suatu ide nih, kalian excited pengen kasih tahu orang. Kalian punya ide akan, oh visi gue tuh seperti ini, hidup gue mau gue tata seperti ini. Kalian bahkan diketawain dan dicemooh, bahkan sama keluarga kalian sendiri atau orang yang kalian kira itu bakal support kalian. Jangan pernah bergantung sama orang lain, jangan pernah bergantung sama keluarga, jangan pernah bergantung sama teman. Lu itu sendiri. Dan kalau tahu lu sendiri, satu-satunya hal yang lu bisa kontrol itu adalah otak lu. Kalian harus terima bahwa di hidup tuh kalian pasti gagal. Gua gagal berkali-kali bisnis gua. Kalian pasti gagal. Dan kalian harus terima. Gagal pertama kali, kedua, ketiga. Kalau gua orangnya, gua akan gagal 1001 kali. Itu pun gua gak akan nyerah. Jadi jangan jadi pecundang, jadi banci kayak gue bilang tadi di awal. Baru coba ini nyerah. Baru coba ini nyerah. Gue itu gak pernah nyerah. Gue bener-bener gak pernah nyerah. Apapun yang gue lakukan, gue taruh hati gue 300%, gue triple down, fokus cuman kerjaan hal itu. Asal lu disiplin, lu mau dilahin di keluarga macam manapun, lu mau ada debt collector datangin lu. Kalau lu disiplin, lu janji sama diri lu sendiri, gue akan lakuin yang terbaik yang gue bisa lakuin hari ini. Gue yakin lu akan keluar dari situ. Sekarang orang-orang yang ngomong, oh tapi lu nggak tahu rasa gini, lu nggak usah banyak bacot dah. Gue tanya, lu berani nggak sekarang ya? Lu ngomong ke depan kaca ke diri lu sendiri, ya jujur lu sama diri lu sendiri bahwa saya sudah lakukan yang terbaik hari ini yang bisa saya berikan. Berani nggak lu ngomong kayak gitu kan? Enggak. Kenapa? Karena lu tahu lu bohong sama diri lu sendiri. Lu nggak lakuin yang terbaik, lu males. Tanggung jawab. Lu udah bisa bawa orang tua lu umroh, lu ya tanggung jawab. Lu mau tetap ya tiap kali lu ketemu di keluarga gitu, ketemu keluarga besar, mak lu diinjak-injak kayak pembantu suruh cuci piring, lu mau terus kayak gitu ya terusin aja. Ini sekolah nggak pernah ngajarin, oh kalian terima uang ya, iya uangnya tabung ya, tabung dijalankan ya sampai miskin. Uang itu apa sebenarnya? Kepercayaan. Jadi kalau nggak ada kepercayaan, uang apa itu jadi? Nggak ada artinya. Uang adalah basisnya satu, sebagai legal tender, titik. JP Morgan pernah bilang 1920, uang itu hanyalah emas, sisanya adalah hutang. Harga emas naik gak belakangan? Ya pegang emas naik kan? Yang beli siapa? Bank sentral. Kalau kalian cari sekarang, bank sentral di Rusia, China, United Arab Emirates itu hoarding gold gila-gilaan. Negara-negara maju, Arab Saudi, Dubai, dia mikir apa? Ngapain gua minyak punya gua, ngapain gua pakai dolar? Mereka mau lepas dari dolar. Kenapa? Karena nggak ada value-nya dolar. Your passion. Lu nggak makan dari passion lu. Nggak usah lah jadi orang idealis. Nggak perlu. Di dunia ini tuh nggak perlu orang idealis. Fokus cari duit dulu. Kalau lu mau pusing-pusingin passion, itu adalah resep tercepat untuk lu jadi miskin. Ini gua kasih tahu ya, Zhong Shanshan itu billionaire nomor 1 di Cina. Lu tahu dia jualannya apa? Botol air. Lu kira dia passion sama botol air? Dia like botol air terus dia sange gitu. Lu kira dia bawa tidur ke botol air, sayang sama botol air? Enggak. Lu kira orang yang punya peternakan babi di Cina yang paling besar, kalau gua kasar dia top 10 juga. Dia sayang gitu sama babi yang dia batok. Dia bawa tidur babinya. Dia lihat babi, dia sange. Dia nggak peduli, nobody gives a ke botol air sama babi. Yang dipeduli apa? Uang. Hidup ini harus dinikmati ya. The art of slowing down. Hey, sadar kalian, lu lihat pesawat gak? Lu bayangin gak sih kalau lu lagi mau take off nih, ibarat pesawatnya udah mau naik ya kan, lu berhenti tengah-tengah, terbang gak pesawatnya? Kagak terbangnya. Lu pelan-pelan jatuh, pesawatnya hancur pesawatnya. Slowing down. Lu butuh speed, kecepatan ya.
pesawat pas akselerasi, dia bukannya tambah pelan, tambah cepat sampai dia terbang. Sampai terbang udah tinggi, baru bisa lebih santai. Dia mulai gliding. Jadi jangan lu masih di sini, masih miskin, udah mau jadi sok-sokan jadi pesawat yang di atas, lu mau santai-santai. Orang yang ngomong santai-santai banyak yang udah di atas. Oh itu is okay ya, iya duit lu udah banyak. Tapi kalau gue susah kasih makan orang tua gue susah bayar kuliah adik gue, itu nggak bisa slowing down. Gue susah bayar cicilan tuh nggak bisa slowing down. Banyak yang bilang nggak apa-apa investasi mulai dari kecil, tapi jawabannya sebenarnya enggak. Kalau uangnya kecil nggak perlu investasi. Lu misalnya beli Bitcoin kali 3 pun uang lu cuma dapat jadi 60 juta ya. Kalau uang lu cuma 20 juta. Nah daripada kalian investasi misalnya uang 3 juta cuma buat di sahamnya naik 10%, kenapa lu nggak investasi 3 juta itu? Lu beli skill, beli course. Karena gini, kalau gue bisa upgrade skill gue di satu tempat, misalnya gue nggak terlalu ngerti YouTube nih, gue kelas YouTube, dengan gue kelas YouTube gue bisa dapat followers yang lebih banyak. Gue akan bayar itu kelas itu, berapapun harganya. Kenapa? Karena gue ngeliat adalah itu earning power gue bisa naik. Bikin konten itu kan banyak banget miskonsepsi. Contohnya, gue sering dengar, oh bikin konten tuh, wah diajarin lightingnya, lightingnya, kameranya mahal segala macam. Bullshit, serius. Gue dulu bikin konten itu cuma kayak HP ya, HP lighting seadanya, cuma ngomong pakai kutang gue. Laku nggak laku, yang penting tuh isinya ya. Ini semua tuh cuma plus ya. Ini semua cuma nilai plus, mau audio segala macam nilai plus. Nggak perlu ya bikin konten tuh, yang perlu kalian modal otak sama modal handphone. Dan gimana caranya kita bisa mulai? Orang kan bilang takut nih dikata-katain sama orang, bodoh amat gitu. Lu nggak dikasih makan sama teman-teman lu. Mulai yang short form dulu aja. Kita mulai yang paling efektif, YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels. Bikinlah konten lah. Kita cari niche dulu gitu. Bikin dulu konten setiap hari. Gak masalah orang mau ngatain apa di belakang, tapi ntar lu akan improve sendiri. Kalian yang benar-benar pahamin apa yang gue ngomong sekarang, lu praktekin yang gue ngomong sekarang. 10 tahun lagi lu lebih kaya dari semua temen lu. Dan lebih kaya dibanding teman-teman lu di samping 7 turunan. Kenapa? Karena inflasi ini bentar lagi akan kejar kita semua. Dari gini, revolusi itu terjadi sangat cepat. Zaman dulu orang yang naik mobil dikira orang gila, dikira pesulap kali. Tapi zaman dulu kuda. Kalian tahu gak dulu ada kutubnya bahwa nggak boleh pakai mobil pakainya kuda. Pesawat terbang dikira mainan. Dokter cuci tangan dimasukin rumah sakit jiwa. Sama kayak kita sekarang ngomong kripto dikira orang gila. Tapi nanti lu akan lihat mereka yang gila siapa. Di saat lu pada masih main gundu, gue udah ditipu orang Cina. Ya, lu pada masih main gundu. Dan lu bingung kenapa gue kaya. Terus alasan lu, bapaknya kaya. Nah, itu gue bilang tadi, jangan banyak alasan. Itu kebohongan di diri lu sendiri bahwa hidup lu adalah hidup pecundang, hidup sampah yang nggak ada gunanya. Itu dia. Kenapa lu di sana dan gue di sini? Kenapa lu lihat tembok lu jelek, tembok gue kayak gini marmer? Bagaimana caranya keluar dari matrix ya? Nah, cara keluar dari matrix menurut gue ada beberapa step. Yang pertama adalah kita stop untuk dengerin semua media. Yang kedua, kita punya kemampuan berpikir kritis. Karena kita tuh ibaratnya media ini nutupin mata kita terhadap apa yang terjadi dengan kenyataan. Banyak hal yang gue sebut, tapi gue nggak bisa sebut semuanya di sini gitu. Contohnya seperti kita pelajarin tentang uang fiat, sistem misalnya waktu itu kenapa terjadinya COVID ya, buat mereka cetak uang segala macam. Itu kan coba pelajarin secara baik-baik. Dan selalu kalau dikasih tahu sesuatu, tanya kenapa. Contohnya gini, oh kalian kalian tabung uang kalian di sini, tanya kenapa. Kalian tabung yuk uang kalian di deposito, tanya kenapa. Ayo kita sekolah sampai kuliah buat cari kerja, tanya kenapa. Ayo kita kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, yuk kita semangat yuk bikin kaya bos kita gitu. Kertas adalah sebuah kredit, karena itu adalah bukti kepemilikan emas yang sekarang udah gak ada emasnya. Jadi buat apa gue kerja keras capek-capek untuk kumpulin bukti kepemilikan emas yang gak ada emasnya? Dikasih kertas, gue ini apa nih? Gue tanya ini apa? Apakah ini cuma di print digit di rekening gue, ini apa? Apakah ini cuma angka? Itu gue selalu tanya. Tadi kalau lu punya emas banyak, terus lu udah print aja. Kan ibaratnya kertas itu adalah IOU dari sebuah emas, jaminan dari sebuah emas. Jadi uang emas dari emas. JP Morgan dia pernah bilang uang itu adalah emas. Semua di lain itu adalah utang. Kenapa sih adanya uang kertas? Dulunya koin itu dari mana? Jadi kalau kita mulai ke permulaan di awal, ada sistem yang namanya barter. Dan problemnya dengan misalnya buat yang punya apel atau punya ikan, kalau ditukar sama rumah, begitu udah transaksi nih apel sama rumah, apelnya udah basi. Nah, awal-awal uang kertas ini di Eropa itu dibikin sama para goldsmith. Jadi awalnya itu adalah kontrak untuk emas. Tapi seiring berjalannya waktu, manusia kan serakah. Nah, orang-orang yang bikin emasnya ini mikir, kalau gue bohongin dia gimana ya? Jadi misalnya emasnya 3 kilo, kertas yang keluar itu 5 kilo. Terjadilah yang namanya inflasi. Jadi nilai kertasnya ini akhirnya lama-lama turun karena emasnya tuh nggak beneran ada. Sampai 1971 Presiden Nixon itu pecahin nih, namanya the gold standard, di mana uang kertas berbentuk fiat itu udah nggak ada lagi nih emas di belakangnya. Kalau mau sukses di hidup itu nggak gampang. Antara lu mati atau terbang. Itu ibarat lu lompatnya dari tebing nih baru bikin pesawat pas OTW turun. Antara lu mati sekalian atau terbang. Jangan tunggu timing. Oh ini gue belum timing yang pas untuk mulai ini. Ini belum timing yang pas. Hajar aja dulu, fokus ya. Hajar dulu, berani
beraniin diri dulu, habis itu fokus, komitmen. Jangan lu bilang, oh kok dia bisa trading miliaran gitu, kok gue baru trading rugi. Lu baru trading 3 hari, kripto buka 24 jam, ada 365 hari, lu baru 3. Terus dia bilang, oh ini kayaknya ini scam nih, atau kayaknya bukan buat gua. Tuh lu yang goblok, lu baru coba 3 hari udah bilang ini gagal. Oh gimana saya belajar kripto ya? Lu baca white paper Bitcoin aja belum, apalagi Ethereum. Gimana yang lain? Lu ngerti cara stablecoin works ya enggak? Lu cuma beli, oh Doge, Shiba, terus di rak pool nangis. Oh dia influencer iniin koin-koinnya. Lu yang bego gitu. Belajar. Jadi jangan beli aset tanpa conviction, tanpa research, tanpa diteliti secara dalam. Karena ya kalau lu bisa bikin portofolio yang sedemikian rupa setahun 12% aja per tahunnya, itu uang lu 6 tahun udah double. Masukin semua di portofolionya nih, udah ada alokasinya, rapihin itu, bikin satu aset allocationnya, lu hajar semuanya, jebret ke situ, beres ya, nggak usah pusing-pusing taruh. Karena gue yakin begitu turun ya beli lagi, diskon. Kenapa aset yang lu yakin tadi awalnya terus diskon lu takut? Buang jauh-jauh mindset cepet kaya dah. Orang banyak bilang gue, lu umur 22 tahun cepet ya kaya? Enggak, hampir 10 tahun gue kerja. Gue 9 tahun berdarah-darah. Mulainya udah lama gue. Ini gue ambil dari mentor gue dah, mungkin lu juga kenal Bang Sandi lah. Kerja keras ya. Kita kerja tuntas, kerja cerdas, dan yang terakhir kerja ikhlas. Jadi kerja sesuatu sampai selesai. Politik dari awal, ya politik. Itu hasil pasti mengikuti di situ. Hasil pasti ikut, pasti mengikuti di situ. Lu kalau mau jadi orang yang sukses, mau keluar dari mentalitas pecundang, lu harus fokus sama diri lu sendiri. Lu berani ngomong enggak. Steve Jobs pernah bilang, sukses itu bukan cuman kita ngomong yes to opportunities, tapi justru bilang enggak. Bilang enggak ke apa? Ke hal-hal yang mengganggu lu dari tujuan lu. Lu udah ngelakuin sesuatu, udah ngasilin duit, mulai nyaman, pacar lu bilang ini, ya ikut pacar. Teman lu ini, ikut teman. Lu harus berani bilang enggak. Jadi fokus itu bukan bilang iya ke opportunity, lu bilang enggak. Akhirnya tadi yang ngasilin lu uang, ini enggak ngasilin lu uang lagi. Nanti begitu lu ngerasa miskin, duitnya hilang, baru mau mulai balik lagi. Itu kenapa lu miskin. Orang banyak bilang, oh duit itu berarti buat apa dong? Buat beli mobil sport. Gua kasih tahu ya, fungsi duit asli ya. Di saat lu bisa telepon nyokap lu bilang, "Mak, mama nggak usah kerja lagi ya." Itu baru bahagia. Itu dapat dari mana? Tanggung jawab. Jadi jangan jadi banci. Apalagi lu laki, kayak pecundang nggak sih? Cuma komen. Apa sih ini privilege, ini orang tuanya kaya, ini orang tuanya. Lu sadar nggak sih? Lu ngetik itu nggak apa? Lu ngetik itu pakai handphone. Lu masih punya kuota, lu punya pulsa untuk komen. Lu bahkan punya waktu ya. Lu masih punya mata, masih punya jari lengkap. Lu bisa komen orang lain privilege itu goblok. Lu masih bisa bilang hidup lu privilege dengan main handphone begini. Lu orang paling goblok di dunia. Gue mau bukain sedikit mata kalian ya. Kalian coba, kalian bayangin, kalian orang yang gajinya UMR. Anggaplah lu dapat 4 juta ini kan, set masuk bank. Lu nggak pernah ngapa-ngapain. Uangnya lu nggak pernah pakai, uangnya nggak pernah lu bayarin cicilan, uangnya nggak pernah kalau kasih orang tua, uangnya masukin aja dalam bank 4 juta. Lu buat beli jam yang gue pakai aja nih, lu butuh 5 tahun. 5 tahun gak makan, gak minum. Nah kalian juga ini, aku 5 tahun. Jadi 2 nih dari beberapa koleksi jam gue, itu lu perlu 50 tahun buat kerja sebagai orang yang gajinya UMR. Apakah itu adil? Kenapa gue bisa kayak gini? Pakai jam yang orang UMR perlu 50 tahun buat kerja, dan lu hidupnya masih kayak gitu. Nonton TikTok, main game. Bedanya apa? Ini bedanya. Apa yang gue tahu beda nih di sini nih. Marah sama diri lu sendiri. Kenapa lu main game di saat lu masih miskin? Marah sama diri lu sendiri. Kenapa yang lu nggak pikirin tuh gimana caranya angkat derajat orang tua lu? Dia udah tua masih harus kerja. Kok gue nggak bisa bantu dia? Marah sama diri lu sendiri. Kok lu jadi orang yang miskin dan menjadi orang nggak berguna di hidupnya? Jadi orang yang cuma komen gitu kan, cuma nyinyir. Oh ini lu begini, ini orang tahu apa sih? Hidup lu jadi apa? Pengangguran. Lu harus marah sama diri lu sendiri karena mau coba hal baru tapi takut orang lain bisa lakuin belajar skillnya. Kalau lu nggak bisa belajar skillnya, berarti lu yang bego dong. Masa mau sih jadi orang bego? Gunain marah itu untuk hal yang positif. Jangan takut untuk ambil resiko yang besar. Sekarang gua kasih tahu, lu pilih mana? Lu pilih mau stay di hidup lu. Lu dengan nggak ngapa-ngapain itu resiko. Dengan lu nggak ngapa-ngapain nih nanti 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun kayak gini-gini aja hidup lu sama. Tiba-tiba suatu saat nyokap lu sakit, minta biaya berobat nggak bisa. Itu resiko. Dengan lu nggak ngapa-ngapain itu resiko. Lu mau ngambil resiko untuk bisa jatuh tapi bisa sukses, atau lu mau diem di sini? Dengan diem di sini lu buang waktu, ini resiko nih. Berapa tahun hidup lu? 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun resiko untuk nggak jadi manusia apa-apa dan jadi pecundang. Ini resikonya. Jadi lu mau ambil resiko mana? Yang bisa naik atau bisa turun, atau yang mau sama di sini tapi tinggal turun doang? Pilih yang mana? Di sebelah sini, sebelah sini. Sebenarnya cerita yang orang lain nggak tahu gitu. Ngantar ke Genep, dapat ditipu barang segala macam. Orang lihatnya, oh sekarang Timothy enak ya, bisa jalan-jalan keliling dunia, kaya gitu kan, umur 22 tahun, punya mobil, punya jam tangan, semua segala macam, semuanya bisa punya gitu, punya apartemen segala macam. Tapi yang kalian nggak lihat apa? Proses apa? Proses zaman dulu kan. Orang terlalu fokus pada resultnya. Jadi saran gue dari kalian adalah kalian kerja sangat keras sampai kalian dibilang anak dari bapak yang kaya. Gue kerja 14 jam sehari, 7 hari seminggu, dan lu bilang gue hoki. 8 tahun gue dari SMP, lu masih main gundu, kencing belum lu
lurus, gue udah kerja. Kencing lu belum lurus, yang gue udah lakuin, gue udah impor barang dari Cina. Dan lu masih bilang gue hoki, gak masuk akal. Lu 19 tahun masih kuliah, gue udah bangun perusahaan dengan 100 karyawan, gak masuk akal. Ada juga bilang, oh ngapain denger ini bocah. Gue punya klub IBL di umur 22 tahun. Gue bangun perusahaan yang masuk top 15 growing startup di Indonesia nomor 9. Lu kira gampang bikin hal itu? Dan kalian berasa ini, tuh gue ini penting buat ngajarin kalian hal-hal ini. Lu dengan mindset kayak itu, otak gitu bilang, lu anak orang kaya, lu gua kasih 1 miliar juga bakal lagi kok. Jangan pernah takut untuk kerja keras, jangan pernah takut untuk belajar keras. Jadilah gelasnya kosong. Terima bahwa gagal itu adalah hal yang wajar dan improve ya. Jadi gue mau belajar terus. Dari semua orang, setiap orang gue bisa belajar 1% setiap hari. Karena yang compounding bukan cuma uang, tapi ilmu yang ada di otak, informasi yang ada di otak itu compounding juga. Jangan stres untuk improve kelemahan kalian, tapi cari apa yang kalian jago dan kalian harness. Buat kalian yang bilang, oh lu anak dari orang kaya, gue kuliah bayar sendiri, semesteran gue bayar sendiri, walaupun waktu itu berat banget, akhirnya gue drop out. Gue bukan anak dari orang kaya. Kalau kalian pasti punya mindset kayak gitu, ya udahlah, kalian udah pasti jadi orang miskin dan hidupnya pasti miskin-miskin terus. Waktu gue nggak punya uang ya, semua yang gue pikirin itu kenapa orang lain bisa bikin uang lebih banyak, kenapa gue nggak bisa punya uang, kenapa sih gue nggak bisa punya uang, apa yang berbeda dari gue sama dia, kenapa dia bisa, kenapa gue nggak bisa. Gue nggak sadar, ya udahlah dia punya uang, gue nggak punya. Gue mikir, kok dia bisa, kok gue nggak bisa. Orang kita sama manusia, gue yakin dia juga makan nasi, gue juga makan nasi, otak dia nggak lebih pintar dari otak gue. Itu yang gue pikirin. Gimana caranya dia 1 miliar sebulan? Apakah nggak mungkin? Mungkin banget, dan gue udah buktikan gue bisa gitu bikin 1 miliar sebulan. Berarti yang bedain gue sama kalian tuh apa? Gap ilmunya. Karena orang banyak yang nggak mau telan bahwa uang yang mereka dapatkan itu adalah ilmu yang mereka punya. Jadi kalau uang lu cuma 20 juta sebulan, ilmu lu cuma 20 juta sebulan. Uang lu UMR ya memang ilmu lu UMR. Orang nggak mau telan, mungkin dia pintar, lu nggak pintar. Kalau lu UMR ya lu memang segitu ilmunya. Kalau lu lebih pintar lagi, lu bisa dapetin 100 juta sebulan, lu bisa dapetin 300 juta sebulan, bahkan 1 miliar sebulan tuh bisa, asal lu tahu caranya gimana. Jadi buat kalian ya di sini yang baru mulai mau mimpi untuk jadi kaya, jangan fokus ke financial capital. Jangan mikir, oh gue jago investasi lah, gue bisa dapetin 2%, 3%. Kecil duit lo. Jadi increase gap antara uang lu sekarang dengan uang lu nanti, itu lu bayar ini harganya. Berapapun itu lu bayar supaya nyampe ilmunya ke sana. Anggap misalnya hidup ini kapal dan itu seperti badai ya. Misalnya ini kita adalah hidup kita mau misalnya investasi 100 juta rupiah. Tapi ada badai. Oh, orang tua kita tiba-tiba sakit. Oh, tiba-tiba misalnya kita mesti kasih uang ke adik kita untuk biaya kuliah. Kita jadi generation kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan nggak disupport sama orang tua. Kita nggak bisa kontrol badainya. Memang sudah ada gitu. Jangan pernah ragu sama diri kita untuk bisa nyetir kapalnya. Orang kebanyakan tuh komplain tentang badainya. Itu kapten yang bodoh. Kapten yang jago, oke, perintahin ini ke mana. Walaupun nih kita kena badai dan karam, tapi kita udah lakukan yang terbaik. Karena penyesalan itu selalu datang dari hal yang kalian nggak lakuin. Jadi percaya sama diri kalian sendiri. Kalau lakuin suatu, lakuin 1001% yang terbaik yang kalian bisa lakukan. Jangan jadi quitter. Jangan baru coba sekali 2 kali kalian keluar kayak kutu loncat. Kalau udah decide ngelakuin sesuatu, misalnya, oke, gue mau bikin ini. Fokus, komit dan punya disiplin sama diri kalian sendiri. Semua mau kerja, mau bikin bisnis itu nggak ada yang gampang. Pilih satu industri, fokus di satu industri, 5-10 tahun, makan tai aja dulu. 5 tahun pertama makan tai, mungkin tahun pertama udah hasil sedikit, 10 tahun habis dengar video ini, lu fokus ke satu yang lu udah janji dan komit sama diri lu sendiri. Gue yakin hidup lu pasti berubah dalam 10 tahun. Jangan jadi banci, kalau susah dikit, itu langsung menyerah. Gue banyak banget punya temen yang mau sukses. Dia coba jadi agen asuransi, baru coba 3 bulan, dia kayaknya bukan buat gua. Dia coba jadi agen properti, kayaknya bukan buat gua. Coba jadi videographer, kayaknya bukan buat gua. Hidup lu mau jadi apa? Baru coba satu, lompat ke yang lain. Yang ini sih ya susah dikit, lompat lagi. Setiap kalian ada masalah, kalian kabur dari masalahnya. Terus kalian nyalain dia. Nggak bisa begini, terang aja dia privilege, makanya bisa jalan. Oh dia, bapaknya ini ada orang dalam. Ketika orang remehin, jangan punya mental terus bilang dia kayak, dia remehin. Enggak, bet against me. Anggap itu sebagai motivasi. Gue akan buktiin lu suatu saat gue akan kalahin. Gue yakin suatu saat dengan gue punya konsistensi, gue yakin on a long enough time, gue pasti akan kalahin mereka. Gue akan kerja lebih keras dari lu. Lu datang jam 5 pagi, gue datang jam 4 pagi. Lu mau bikin media kayak gini, lu bikin video malas-malasan, gue bikin setiap minggu secara konsisten, walaupun jadwal gue sibuk. Gue akan lakuin always the extra mile untuk get what I want. Jadi keluarlah dan jangan mau bohongin diri kalian sendiri bahwa kalian mau sukses, tapi mentalitas kalian adalah seorang pecundang. Oh, gua takut dikata-katain temen kalau bikinin YouTube channel. Lu kagak dikasih makan, Jack, sama temen lu. Lu nggak dikasih makan. Ngapain lu pikir-pikir teman-teman lu? Opini mereka tuh nggak penting. Oh, ntar gua dihujat sama teman-teman gua karena gua mau coba bisnis jualan di sekolah. Temen lu udah kaya bapaknya yang belum kaya gitu. Jadi santai aja. Lu mau jualan di sekolah, coba jualan. Dikata-katain bodoh, jualan aja. Jadi mulailah bisnis yang lu tiap kali nongkrong sama temen lu selalu bilang, oh gua mau mulai bisnis ABCD, tapi nggak ada yang
kejadian, gak ada yang dieksekusi, semuanya bacot doang. Gue paling benci ya orang di dunia yang cuman kerjanya komen. Misal di TikTok lo komen, oh ini apa sih, ini privilege, ini orang tuanya kaya, ini mah orang tuanya. Lu nggak lihat orang-orang yang susah setengah mati, yang mau makan aja susah, lu masih bisa bilang hidup lu privilege dengan main handphone begini. Lu orang paling goblok di dunia. Makanya kalau udah tahu otak isi sampah, diisi tiap kali cari di internet. Kalian cari gimana sih caranya mau bekerja, gimana sih cara ini bekerja, jangan cuma cari gosip-gosip artis, isinya sampah lagi otak lu. Jadi kalau di dalam sini sampah, ya pasti hidup kalian sampah juga. Apa yang bakal lu wariskan ke anak lu kok? Bitcoin dan ilmu ya. Tapi gue intend to die with zero. Maksudnya apa? Gue berniat untuk mati dengan nol. Karena gue percaya uang tuh diciptakan untuk diberi ke orang lain. Karena ini prinsip hidup gue ya. Jadi gue firm believer of namanya effective altruism, dimana cara kita membantu ya adalah membantu sebanyak-banyaknya orang. Contohnya kayak kemarin gue iseng gue kasih 1 ton beras ke suatu RW gitu. Itu kan baru kecil gitu yang gue selesaikan. Gimana kalau gue bisa kasih beras ke satu Indonesia? Jadi itu hal kayak gitu yang gue selalu pikirin. Gimana caranya gue jadi sebuah effective altruist? Kenapa gue ambil kripto? Kenapa gue ambil capital market? Kesannya kapitalis dan sangat greedy. Tapi fungsinya gue ngambil uang sebanyak-banyak dari market adalah untuk gue bisa bagiin ke semua orang yang membutuhkan nantinya. Gue paling kesel ya sama orang-orang ya, suka nanya, kok gimana sih caranya dapat 1 miliar pertama secara cepat? Sekarang pertanyaannya, kenapa harus cepat? Kenapa itu nggak bisa jadi proses? Kenapa nggak bisa lama? Kenapa hidup tuh maunya yang gampang? Kenapa sih kalian jadi manusia selalu cari yang cepat, cari jalan pintas? Mindset gue ya, gue tahu hidup tuh nggak gampang, dan gamenya ini caturnya gue dicurangin. Kadang piece gue diambil, pion gue kadang diambil, kadang kuda gue dibuang. Gue tahu akan hal itu, tapi yang bisa gue lakukan adalah bikin strategi. Gue akan kerja sangat keras, dan gue will do whatever it takes untuk win. Jadi itu yang hal yang lo lakuin. Gimana caranya kita lakuin the best possible move. Orang-orang yang beli rumah mungkin 20 tahun lalu akan mikir, oh gue genius, gue pintar banget, gue bisa beli rumah cuan. Jadi dia ngajarin semua anaknya untuk beli rumah. Kita cicil ke bank, kita bayar KPR, kita bayar bunga berkelanjutan ke bank sampai mampus. Di Alam Sutra itu rumah mungkin 20 tahun lalu harganya cuma 150-200 juta. Sekarang rumah yang sama, rumah kecil yang sama itu harganya bisa 3 miliar. Bahkan tuh hanya nilai tanahnya aja, bukan bangunannya. Kenapa? Apakah itu rumahnya makin bagus? Apakah itu rumahnya makin mewah? Apakah harga tanahnya naik? Atau rupiah kita yang melemah? Itu bukan rumahnya yang tambah bagus, bukan rumahnya yang tambah mahal, tapi rupiah kita yang sebenarnya melemah. Mata uang kita yang kita pegang itu yang melemah.